Shalom, selamat datang di channel Orthodox Literacy TV. Tayangan kami kali ini adalah mengenai Jana Suci Yohanes Klimakus. Pada tahun 2023 ini, Gereja Ortodoks memperingati Jana Suci Yohanes Klimakus pada tanggal 26 Maret kalender sipil, tanggal 13 Maret kalender gereja. Semoga tayangan ini dapat memberikan informasi yang memadai serta memperkuat iman kita. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Dia dijuluki Klimakus sehubungan dengan karya agungnya, yang dikenal dengan nama Tangga Pendakian Ilahi. Jana Suci Yohanes Klimakus diperingati oleh gereja pada minggu keempat puasa agung Prapaskah karena tulisan-tulisannya mengenai asketisme Kristen memiliki nilai tertinggi, serta teladan pertapaannya mengilhami kita dalam menjalani puasa agung Prapaskah. Gereja hampir tidak memiliki catatan tentang asal-usulnya, karena sejak awal dia menolak hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian. Menurut tradisi, dia lahir sekitar tahun 570, dia adalah putra dari Jana Suci Xenophon dan Maria, yang namanya diperingati oleh gereja pada tanggal 8 Februari, kalender sipil, 26 Januari, kalender gereja. Sejak usia 16 tahun, setelah menerima pembinaan intelektual yang kokoh, dia meninggalkan semua kesenangan hidup yang sia-sia ini, demi kasihnya kepada Tuhan, dan pergi ke Gunung Sinai, di tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Dia menguduskan dirinya kepada Tuhan dengan hati yang membara sebagai korban yang harum. Dia sangat berhati-hati untuk hidup sebagai orang asing di bumi. Pengasingan, tulisnya, adalah pemisahan dari segalanya, agar seseorang dapat berpegang sepenuhnya pada Tuhan. Di Monasteri Sinai, Jana Suci Yohanes mendapat bimbingan dari Abba Martirius. Setelah 4 tahun tinggal di sana, Jana Suci Yohanes disumpah menjadi seorang rahib. Abba Strategius hadir pada pengambilan sumpah itu dan mengatakan bahwa Jana Suci Yohanes Klimakus akan menjadi seorang tokoh besar di Gereja Kristus. Jana Suci Yohanes mengejar asketisme dalam ketaatan terhadap bapa rohaninya selama 19 tahun. Setelah kematian Abba Martirius, Jana Suci Yohanes menetap di padang gurun bernama Tolos. Di sana dia menghabiskan 40 tahun dalam keheningan, puasa, doa, dan air mata penyesalan. Jana Suci Yohanes Sang Tangga berbicara tentang air mata pertobatan. Sama seperti api membakar dan menghancurkan kayu bakar, demikian pula air mata murni membasuh semua kenajisan, baik lahir maupun batin. Doa sucinya kuat dan bertuah. Ini adalah contoh yang membuktikan kehidupan orang suci yang menyenangkan Tuhan. Jana Suci Yohanes mempunyai murid bernama Rahib Musa. Suatu ketika dia memerintahkan muridnya itu untuk membawa tanah ke taman untuk dijadikan tempat tidur. Setelah melakukannya, Rahib Musa berbaring untuk beristirahat di bawah naungan batu besar, karena teriknya musim panas. Saat itu Jana Suci Yohanes sedang beristirahat di selnya, setelah selesai berdoa. Tiba-tiba seorang pemuda yang berpenampilan sangat memukau menampakkan diri kepadanya. Dengan nada sinis ia berkata, "Engkau, Yohanes, engkau tenang-tenang saja beristirahat di sini, sementara Musa ada dalam bahaya?" Jana Suci Yohanes segera bangun dan mulai berdoa untuk muridnya. Ketika muridnya kembali pada malam hari, dia bertanya, apakah dia tertimpa suatu malapetaka? Musa menjawab, "Tidak, tetapi, memang hampir saja saya berada dalam bahaya besar. Sebuah batu yang besar menggelinding ke tempat saya tertidur di tengah hari. Beruntung,
Saya bermimpi bahwa Bapa memanggil saya. Saya bangun dan berlari. Pada saat itu, batu besar itu jatuh dengan keras persis di tempat saya tertidur. Jana suci Yohanes juga memiliki karunia untuk menyembuhkan luka yang terlihat maupun tidak terlihat. Dia membebaskan seorang rahib dari nafsu setan yang telah mendorongnya ke titik keputusasaan. Pada kesempatan lain, dia menurunkan hujan. Namun di samping itu semua, Allah memberinya karunia untuk mengajar. Jana suci Yohanes biasa makan semua menu makanan seorang rahib, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan demikian dia dapat menundukkan kedagingannya sementara tidak memberikan dalih untuk kesombongan. Dengan hidup dalam pengasingan, menyendiri dan bermeditasi, merenungkan kehidupan abadi, dia memadamkan api keserakahan yang dahsyat, yang dengan dalih kemurahan hati dan keramah tamahan, membawa para rahib yang lalai menuju kekerakusan, dan cinta akan uang, serta yang merupakan pintu menuju semua hawa nafsu. Dia tidak terjaga setiap malam. Dia tidur secukupnya untuk menjaga kekuatannya, sehingga dengan kewaspadaan dia tidak menghancurkan pikirannya. Ketika muncul beberapa orang yang karena iri mereka mencela dia, dan menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah kesia-siaan, Jana suci Yohanes diam. Kemudian dia menyendiri selama setahun supaya dia tidak menimbulkan kesalahan. Belakangan, orang-orang yang iri itu menyadari kesalahannya dan kembali ke pertapaan dengan permohonan agar apa yang mereka ucapkan tidak menjadi cela atas kerohaniannya. Suatu ketika, hegumen dari monasteri Raipa meminta pada Jana suci Yohanes untuk menuliskan langkah-langkah kerohanian yang telah dia lakukan, supaya dapat mewarisinya bagi pengikut berikutnya. Pada awalnya, Jana suci Yohanes yang rendah hati itu merasa bingung, tetapi kemudian karena ketaatan dia mulai memenuhi permintaan para rahib monasteri Raipa. Naskah ini dikenal dengan nama Tangga Pendakian Ilahi. Jana suci Yohanes menjelaskan mengapa diberi nama Tangga Pendakian. Saya telah membangun tangga pendakian dari keduniawian menuju kekudusan, seperti 30 tahun umur kedewasaan Tuhan. Secara simbolis saya telah membangun 30 anak tangga, yang setelah mencapai tangga ke-30, seperti umur Tuhan kita itu, kita menemukan diri kita bersama orang benar dan selamat dari kejatuhan. Tujuan dari karya ini adalah untuk mengajarkan bahwa untuk mencapai keselamatan memerlukan penyangkalan diri dan menuntut kedisiplinan yang tinggi. Meskipun buku itu ditulis untuk para rahib, setiap orang Kristen yang hidup di dunia menerima darinya bimbingan untuk mendaki dalam kehidupan spiritual menuju kepada Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Jana suci Yohanes Klimakus menunjuk saudaranya George, yang telah menjalani kehidupan hesychast, sebagai penggantinya menjadi kepala monasteri. Ketika Jana suci Yohanes Klimakus sedang menghadapi kematiannya, George berkata kepadanya, "Jadi, kamu meninggalkan saya dan pergi. Saya berdoa, bagaimanapun caranya, agar kamu mengirim saya kepada Tuhan terlebih dahulu, karena tanpa kamu saya tidak dapat menggembalakan monasteri ini." Namun, Jana suci Yohanes meyakinkannya, dan berkata, Jangan bersedih dan jangan takut. Jika saya menemukan kasih karunia di hadapan Tuhan, saya tidak akan membiarkanmu mengerjakannya lebih dari setahun setelah kepergian saya. Dan begitulah yang terjadi. 10 bulan setelah Jana suci Yohanes tertidur, George pergi menghadap Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like juga ya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.
Tuhan memberkati.